Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para ketua pembina, pengurus, pengawas yayasan perguruan tinggi, yang kami hormati para direktur, para ketua sekolah tinggi, dan para rektor universitas di Jawa Barat. Perkenankan kami dari ABPTSI menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana kita maklumi, ABPTSI lahir sebelum Undang-Undang BHP disahkan. Maka setelah Undang-Undang BHP disahkan pada tahun 2009, maka ABPTSI berjuang ke Mahkamah Konstitusi. Pada waktu itu Ketua MK-nya adalah Pak Mahmud MD, dipimpin oleh Prof. Thomas sebagai Ketua Umum BPTSI, berjuang bersama-sama, dan secara kebetulan saya sebagai saksi dari Jawa Barat untuk menyampaikan keberatan mengenai Undang-Undang BHP. Dan syukur alhamdulillah Undang-Undang BHP dicabut dan tidak berlaku, maka hak hidup yayasan berdiri kembali sebagaimana mestinya. Kemudian pada tahun 2012 lahir juga Undang-Undang tentang perguruan tinggi. Nah, dari awal kepengurusan pusat itu dipimpin oleh Munas pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu oleh Prof. Thomas Suyatno. Dan di Jawa Barat pun sama, Muswil pertama di Unpar, Muswil kedua itu di Maranatha, ketiga di Telkom, dan lengkap di Widyatama. Secara kebetulan teman-teman mempercayai saya sebagai Ketua BPTSI Jawa Barat. Nah, perjuangan kita tetap selama hak hidup yayasan ada yang mengganggu, menghilangkan, maka ABPTSI akan tampil terlebih dahulu barisan paling depan untuk memperjuangkan hak hidup yayasan, dari mulai sebetulnya yayasan dari dasar menengah sampai ke perguruan tinggi. Kemudian langkah-langkah yang di Jawa Barat yang strategis sudah kita lakukan. Yang pertama, alhamdulillah kami hampir 8 tahun berturut-turut memperjuangkan tentang keringanan PBB. Alhamdulillah hampir 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Kalau dulu saya menjabat dengan Banten, karena dulu Jabar dan Banten, juga sudah ada pemotongan PBB. Paling besar itu 50% dan paling kecil itu 40%. Setiap sejengkal tanah yang dipakai untuk perguruan tinggi. Tapi dengan cara yang sekarang ini tidak langsung PBB dipotong, tapi kita yayasan atau badan penyelenggara itu menyampaikan permohonan keringanan kepada dinas pajak terkait di kabupaten kota. Untuk Kota Bandung saja sebagai sampel baru kita 40%, itu pun baru satu lokasi. Kami masih berjuang di Kota Bandung untuk kampus itu semua lokasi. Kali ini baru satu lokasi yang paling besar itu dipotong 40%. Kemudian yang kedua, kita juga memperjuangkan listrik. Listrik itu sama, kita sampai ke pemerintah, mulai dari PLN, Dirut PLN, kemudian ke Menteri BUMN sampai DPR. Dan alhamdulillah sekarang ini bisa menurunkan untuk perguruan tinggi dasar dan menengah itu tarif listrik yang tadinya itu tarif untuk konsumtif, sekarang menjadi tarif sosial. Tarif bisnis menjadi tarif sosial untuk pendidikan. Itu pun sama, kita harus mengajukan setiap minta keringanan, karena pemerintah belum juga men-set menjadi kelas sosial. Nah, hal-hal strategis ini dilakukan oleh ABPTSI dan insya Allah mendapat tanggapan yang serius, karena kita memperjuangkan untuk perguruan tinggi, tapi mulai SD, SMP, SMA, MA, MTS itu akan ke bawah. Syukur alhamdulillah. Kemudian hal-hal yang sekarang ini kita hadapi, beberapa bulan terakhir kami dari ABPTSI Jawa Barat itu, dan kemarin bersama-sama ABPTSI DKI diundang oleh Dirjen Dikti melalui Direktur Kelembagaan itu untuk membantu
para PTS yang mendapatkan kesulitan karena ada program penggabungan dan penyatuan. Dan di Jawa Barat sendiri bersama-sama dengan LLDikti wilayah 4 kita mencoba merangkum, dan alhamdulillah pada bulan Oktober kemarin ada beberapa PTS penggabungan yang divisitasi oleh Dirjen Dikti melalui Direktur Kelembagaan, sudah hampir rampung. Mudah-mudahan ini juga tidak terlalu lama sesuai dengan harapan dari para ketua yayasan yang kami menyampaikan kepada kami untuk segera keluar izin. Ada yang penggabungan jadi politeknik, ada yang penggabungan jadi institut, ada penggabungan juga jadi universitas. Karena menurut melihat pemerintah itu ingin mengurangi jumlah PTS di Indonesia yang berjumlah 4.500 itu kurang lebih diturunkan menjadi 2.600 PTS. Nah, bagi teman-teman para ketua yayasan yang memang informasi ini belum nyampe, maka melalui informasi ini silahkan bisa ke LLDikti atau ke ABPTSI untuk meminta informasi bagaimana selanjutnya penggabungan ini. Kemudian juga yang dalam kondisi pandemi, ABPTSI Jawa Barat tetap bereksis meskipun kita melalui Zoom, melalui rapat-rapat tidak langsung atau rapat-rapat terbatas, kita tetap eksis. Yang intinya kita ingin membantu para anggota ABPTSI, para ketua yayasan yang kemungkinan tidak bisa dipecahkan di lembaganya, bisa minta bantuan memediasi dengan ABPTSI ini. Saya kira itu dalam kondisi pandemi tetap kita jaga kesehatan. Mudah-mudahan ini situasi semakin membaik. Kita juga sudah mulai mengadakan kuliah tatap muka secara terbatas, dan ini kita dorong. Kemudian juga kita mendorong bagaimana tentang keputusan Mas Menteri tentang Merdeka Belajar. Kita jabarkan, tentu panduannya sudah ada, tapi disesuaikan juga dengan kondisi lokasi perguruan tinggi kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.